Puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling menghargai, cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam Rahayu. Selamat datang kembali di podcast Lantai Surga. Obrolan santai seputar moderasi beragama. Bersama saya Zulfah Kiram. Di tengah-tengah kita kali ini hadir Bapak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, yaitu Bapak Haji Herman Susilo SPD MAG, sebagai narasumber kita dalam obrolan moderasi beragama kali ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama, kaitannya dengan penyelenggaraan haji. Haji itu pelayanan langsung pada masyarakat ya, Iya, ya. betul. Jadi ini pasti banyak menyinggung tentang bagaimana pelayanan haji yang diselenggarakan oleh Kemenak selama ini. Iya. Walaupun besok sudah bukan lagi Kemenak ya. Pelayanan terakhir. Pelayanan terakhir. Oke, baik. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama obrolan kita kali ini. Sebelum kita ke kaitannya dengan moderasi beragama, mungkin kita sering mendengar manasik haji. Sebenarnya manasik haji itu apa ya? Mungkin Bapak Herman bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Batu yang terhormat para kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dan para pemirsa sekalian, sebelum kita mendefinisikan manasik, kita perlu tarik mundur terkait dengan perintah untuk menyempurnakan haji sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya atimul hajja wal umrata lillah, yang maknanya kurang lebih demikian, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Itu tentu saja perintah menyempurnakan haji sudah ada di Al-Quran, dan kita sebagai pemerintah penyelenggara haji juga mempunyai kewajiban, yaitu memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah. Sudah diatur ya? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya. Itu disebutkan bahwa manasik haji adalah hak dari jamaah. Makanya kalau pemerintah berkewajiban memberikan manasik, dan jamaah berhak menerima apa yang harus diterima sebagai hak mereka. Nah, kemudian untuk manasik sendiri adalah metode pembelajaran untuk para calon jamaah haji yang awalnya mereka belum mengenal tentang pelaksanaan ibadah haji. Mereka kita berikan beberapa pengetahuan tentang amalan-amalan dalam ibadah haji lengkap, baik secara teori maupun praktek lapangan. Ya. Kemudian juga kita berikan informasi-informasi katanya dengan kesehatannya, perjalanannya, perbekalannya ataupun dokumen-dokumennya, juga kondisi di Arab Saudi. Supaya apa? Supaya mereka pada saatnya pelaksanaan ibadah haji mereka sudah paham atau minimal sudah punya gambaran tentang pelaksanaan haji mereka nanti. Dan bagi jamaah yang belum pernah ke Saudi tentunya ada sedikit rasa bingung kaitannya dengan situasi yang baru.
sekalipun jamaah yang sudah pernah haji mungkin tidak hanya 1 kali pun tetap punya hak untuk mendapatkan bimbingan manasik ya. Manasik merupakan Oke. kewajiban dari pemerintah. Nah, ini mungkin kalau secara spesifik tujuannya tadi sudah disampaikan biar ada gambaran di sana, biar mungkin ada tujuan diberikannya manasik haji itu. Mungkin apa yang bisa diperoleh oleh para jamaah. Harapannya tentu saja jamaah sebagai tamu Allah itu sudah punya pengetahuan dan mereka bisa menjadi jamaah yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, sehingga ketika misalnya terpisah dari rombongan mereka bisa melanjutkan amalan-amalan apa yang harus dikerjakan. Misalnya ada jamaah yang pada saat umroh tawaf baru 3 putaran tapi tertinggal dari rombongan, dia tahu sendiri akan meneruskan sampai ke 7 putaran. Gitu. Jadi di sana itu udah dari awal itu udah tahu bahwa tawaf itu adalah 7 putaran. Ternyata di situ karena saking desakannya tiba-tiba dia sudah diharapkan bisa langsung meneruskan sendiri, tidak kebingungan gitu ya. Oke. Dan ada mungkin kemudian juga di sa'i misalnya, kalau mereka sudah mandiri tentu saja mereka sudah bisa menghitung dari mana dia harus mulai sa'i, kemudian berapa ngitungnya, bagaimana caranya, tidak seperti kalau angkutan itu 1 tangkap gitu ya. 1 trip. Bukan satu tangkap itu hitung 1, tapi 1 perjalanan dari Sofa ke Marwah itu hitung 1 dan seterusnya sampai 7 kali. Istilahnya ya 3,5 tangkep gitu. Dan itu sudah diketahui ketika pembekalan. Sudah mendapatkan manasik, mereka sudah tahu. Iya, gitu. Baik, ini kita sudah ada gambaran bagaimana seorang jamaah haji itu dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti ibadahnya itu bisa tadi itu mabrur gitu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan moderasi ini. Seolah-olah ini haji moderasi kan sering kita mengartikannya antar agama, padahal mungkin di dalam proses haji yang itu pasti dilaksanakan oleh satu agama Islam, itu juga harus ada moderasinya di situ. Mungkin saya bisa mendapatkan informasi tentang ini. Ya. Untuk moderasi dalam manasik haji ini, jamaah diberikan pilihan-pilihan pendapat para ulama yang berkaitan dengan amalan ibadah haji. Ada yang berat, ada yang ringan, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau yang muda bisa saja mereka mengambil kaul yang berat sehingga bisa mengukur keutamaan yang afdol yang afdol. Tapi untuk para lansia misalnya ataupun apalagi disabilitas tentu saja milih kaul yang ringan-ringan. Ini mereka diberikan kebebasan untuk memilih dan dari masing-masing tidak bisa memaksakan untuk bahwa si B harus melaksanakan yang paling betul sah itu adalah seperti saya gitu, nggak boleh ya. Tidak boleh saya yang paling benar itu. Saling menghormati. Begitu ya. Jadi begini ya sobat ya, ternyata di dalam haji pun yang itu satu agama, kita pun harus mengembangkan moderasi, karena moderasi itu kita tidak boleh memaksakan keyakinan yang diyakini benar oleh satu orang jamaah dengan jamaah yang lain. Ada yang berbeda sedikit, mungkin amalan-amalan tentang furu itu bisa tidak dimaksa, tidak saling memaksakan lah, gitu ya. Oke, baik. Ini beberapa hal kaitannya dengan moderasi yang ada di dalam ibadah haji. Kalau yang khilafiyah furu'iyah tadi itu, contoh realnya gimana mungkin yang di sana bisa terjadi, mungkin terjadi? Misalnya contohnya ya di saat lempar jamarot misalnya. Jamaah kita Indonesia itu terkenal kecil-kecil, pendek-pendek dibandingkan dengan jamaah dari luar negeri yang berkostum besar. Nah, itu kalau misalnya kita tidak mengambil pilihan waktu yang tepat menurut kita, itu sangat berbahaya. Misalnya kita ambil waktu afdal, itu nanti kita dalam waktu bersamaan dengan mereka kita
akan sangat berbahaya. Nah ini para jamaah kita arahkan, kita dorong untuk mengambil waktu yang ba'da subuh misalnya, atau sebelum zuhur, atau setelah tengah malam, yang tentu saja ada dasar hukumnya. Iya. Nah ini dan memang sudah diatur jadwalnya oleh pemerintah sana itu diatur. Okay, ya. Untuk keluar saja tidak bisa karena ada pintu keluar. Ketika tahun 19 dulu saya pengalaman itu ada jamaah kita 8 mau keluar aja, kita dipanggil. Oh gitu. Atas seizin keluar kloter. Kalau misal itu tidak diatur, misalnya kita selalu ambil di waktu afdol, kita bisa bayangkan 2,5 juta orang dalam waktu yang sama yang ingin lewat afdol semua dalam gitu waktu ya. yang sama, tempat yang sama akan sangat berbahaya. Kredit ya. Oke. Nah demikian Sobat Mantap, jadi haji itu kadang-kadang memang seolah-olah kita belajar dari fikih dan dari manasik bisa sedikit ada perbedaan, tapi yakinlah bahwa yang namanya rukun, yang wajib itu pasti terlaksana. Cuma kadang-kadang tidak kita ambil yang afdal dalam rangka moderasi tadi itu ya. Kita menghormati, yang penting syarat rukunnya bisa terlaksana dan ada dasarnya, tidak ada yang haram pasti itu, karena ini soal ibadah harus jelas dasarnya. Sebelum kita lanjut, barangkali ada informasi yang penting buat kita, silakan. Nah, Sobat Mantap, kita ketemu kembali dan kita lanjut obrolan kita dengan Pak Herman. Nah, tadi itu kaitannya dengan moderasi. Nah, yang punya tugas, yang punya kewajiban untuk mensosialisasikan moderasi beragama ini itu siapa kira-kira Pak? Yang mensosialisasikan terkait dengan moderasi dalam manasik haji tentu saja teman-teman kita yang sudah bersertifikat sebagai pembimbing ibadah. Tidak hanya ASN Kemenak saja, tapi juga orang dari unsur KPAU juga banyak sekali yang sudah punya sertifikatnya. Dengan demikian mereka akan menyampaikan dari hasil sertifikasi mereka, materi-materi mereka akan disampaikan kepada para jamaah. Mereka akan memberi edukasi bimbingan manasik kepada para jamaah haji pada waktu dalam suatu ruangan ataupun dipraktekkan langsung di lapangan. Ada jadwalnya manasik kan itu di situ ya? Ya, mungkin di situ juga disampaikan. Betul. Ya. Nah, mungkin juga ini kecuali moderasi beragama, tentu ada banyak hal-hal yang juga disampaikan ketika jadwal manasik. Fikih jelas ya, karena kita ingin melaksanakan ibadah, jadi aturan fikihnya. Mungkin ada selain itu apalagi yang menjadi materi di manasik haji? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu tidak hanya fikih saja, tapi juga informasi-informasi dalam terkait dengan kesehatan, kemudian dalam perjalanan, penggunaan toilet di pesawat ataupun sholat di pesawat, kayak itu ataupun perbekalan yang disiapkan, juga dokumen-dokumen yang misalnya paspor itu perlu disampaikan kepada para jamaah sehingga tidak hanya fikih ansih saja yang mereka butuhkan, tapi juga dengan hal-hal yang mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji mereka. Mulai dari di sini sampai embarkasi, di kawasan embarkasi sampai ke sana, selama di sana bahkan sampai pulangnya ya. Jadi ada gambaran itu sudah dijelaskan dengan rinci di pesawat bagaimana,
kemudian di sananya juga mungkin anak memenuhi hal-hal apa itu digambarkan di situ, Iya, disampaikan. dalam manasik sudah disampaikan. Oh, ya. Demikian nih, Sobat Mantap, ternyata ketika ada rangkaian ibadah haji itu tidak sederhana kita hanya memberangkatkan, memulangkan, tetapi menyiapkan jamaah bagaimana supaya amaliyahnya diterima menjadi haji yang mabrur. Juga hal-hal teknis kecil, bahkan mungkin tadi itu di pesawat bagaimana caranya ke toilet, bagaimana cara sholatnya, mungkin di hotel nanti akan memenuhi apa, itu gambaran itu semua sudah diterangkan. Sudah dijelaskan. Nah, begitu. Sekarang kita akan lanjut obrolannya. Dari materi-materi yang sudah disampaikan itu, apa yang mungkin diinginkan, diharapkan oleh kita Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, terutama juga dengan moderasinya, apa saja yang diharapkan? Harapannya untuk Para jemaah ya tentunya para jamaah dengan adanya moderasi dalam manasik haji, mereka tidak terbelenggu ataupun terkunci dengan sebuah pemahaman fikih. Mereka orang-orang yang fisiknya masih kuat untuk melakukan anjuran yang afdol, tapi menurut data kita di Siskohat itu mereka para jamaah kita banyak yang sudah sepuh S3. Iya. Sampun tapi sepuh. Ya, sampun perlu diberi pilihan dengan pilihan-pilihan kemudahan. Ya, yang lebih memungkinkan ya bagi mereka. Nah, para Sobat Mantap semuanya, ternyata di podcast kita kali ini kita banyak mengungkap bagaimana persiapan untuk ibadah haji bagi para jamaah, juga apa-apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Sekalipun mungkin tahun ini penyelenggaranya berbeda, tapi saya yakin mungkin kita juga masih akan cawe-cawe, Pak ya. Ya. Untuk tahun ini kan Kementerian Agama didampingi BPHJ. Untuk tahun depan BPHJ didampingi Kementerian Agama. Oh gitu, karena sebenarnya BPHJ karena masih pertama memang perlu untuk ada pendampingannya. Baik, saya kira apa yang kita sampaikan kali ini cukup memberikan gambaran kepada kita. Dan ibadah haji itu ada ibadah yang sangat mulia, tentu harus diberi fasilitas dan juga diberi pembekalan yang baik supaya hajinya menjadi haji mabrur. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, bagi penyelenggaranya itu tentu surganya lebih dulu barangkali, Pak. Amin. Oke, Sobat Mantap, demikian yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berkah dalam. Rahayu. Nah, Sobat Mantap, sampai bertemu kembali dalam podcast Lantai Surga Kemenak Purworejo episode selanjutnya. Nah, dan jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenak Purworejo. Like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling